Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan trader Indonesia semuanya, bersama saya Maurits, bersama Amarket di sini. Kita datang menghampiri rekan trader, membawakan sedikit analisa harian pada hari ini, hari Kamis, tanggal 18 April tahun 2024. Rekan trader, seperti biasa pasar terus bergerak. Beberapa hari yang lalu, kenaikan dolar Amerika memberikan efek yang sangat luar biasa, di mana kenaikan ini memberikan kekuatan juga terhadap emas. Kan agak sedikit lain ya. Biasanya kan emas akan turun kalau dolar Amerika naik. Tapi kali ini emasnya naik, dolar Amerika naik juga. Ini banyak faktor, dan faktor itulah saya jelaskan buat rekan trader, karena faktor safe haven yang terjadi akibat serangan yang dilakukan oleh Iran terhadap Israel. Akan tetapi rekan trader, pada hari kemarin sedikit mengalami pelemahan dolar Amerika, memberikan tekanan yang sangat luar biasa, sehingga emas bisa naik perlahan namun pasti. Dan seperti yang saya bilang bahwa emas ini akan tetap berusaha menuju ke 2400. 2 hari berikutnya udah sampai dikit lagi 2396. Dia turun, jatuh lagi, sekarang dia akan mencoba. Hari ini akan ada berita ekonomi, apakah emas hari ini bisa menembus 2400? Kita akan saksikan bersama-sama. Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Kita lihat bersama. Rekan trader, yang terjadi di pasar kemarin sangat luar biasa. Kita mulai dari indeks dolar Amerika, di mana indeks dolar Amerika mengalami pelemahan yang signifikan. Saya sudah bilang bahwa indeks dolar Amerika mengalami pelemahan yang signifikan karena nilai tracer yang terjadi, di mana dia membuat dolar Amerika selama 1 minggu ini akhirnya dia mengalami pelemahan, dan dia turun sampai di level 105.600 walaupun ditutup di sekitaran 105.747. Sedangkan untuk euro angka saham dolar, euro kembali bergeliat, naik lagi rekan trader. Kemarin dia naik sampai level paling tertinggi di seputaran 1.06, sangat luar biasa. Begitupun juga pound sterling. Pound sterling pun juga seperti kayak gitu rekan trader, walaupun sempat naik di pasar Asia, dia masuk di pasar Eropa, dia turun lagi sampai 1.242. Setelah itu dia naik kembali lagi dan ditutup di seputaran 1.245. Bagaimanakah gold? Nah, ini dia. Gold, rekan trader, kita bisa lihat bahwa gold dia masih mencari bentuk yang sempurna, tapi tendensi penguatan masih tetap ada. 3 hari yang lalu sempat jatuh ke 2323, dia naik lagi ke 2388, dia sempat turun lagi di 2366, dan dia kemarin sampai di level 2391 ya, walaupun kemudian dia turun. Tapi hari ini emas mencoba untuk bergejolak lagi. Kita akan lihat banyak faktor yang menentukan hal tersebut. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat USD Yen Jepang selang beberapa hari ini, untuk pertama kalinya dia agak sedikit mengalami pelemahan ya, setelah dia naik sangat signifikan. Kemarin dia bisa naik sampai di 154, tapi dia jatuh lagi menembus 154.151 dan ditutup di seputaran 154.284. Kita akan lihat bersama-sama rekan trader. Nah, bagaimanakah untuk tema hari ini rekan trader? Untuk tema hari ini rekan trader, saya akan membawakan sebuah tema yang sangat luar biasa, dan tema yang saya angkat itu adalah, akankah ketegangan geopolitik mendukung harga emas? Nah, ini dia. Ini tema ini sangat luar biasa. Apakah ketegangan geopolitik akan mendukung emas? Ya sudah barang tentu pasti akan mendukung. Dari awal saya udah bilang bahwa di hari Sabtu Israel diserang oleh Iran. Semua memprediksikan bahwa hari Senin emas akan naik sangat luar biasa. Memang emas akan naik, tapi kenaikan dia itu tidak terlalu tinggi karena pasar menunggu serangan balik dari Israel. Jadi pasar ini wait and see rekan trader.
Sikap pasar yang wait and see inilah membuat emas ini masih malu-malu kucing untuk bisa menembus 2.400. Ya, dia masih malu-malu kucing menembus 2.400. Oleh karena itu, kita lihat, walaupun sempat juga dia turun sampai 2.300 lebih, di atas 2.350, tapi pada prinsipnya 2.350 adalah titik yang paling terendah atau support yang bisa terjadi pada emas untuk minggu ini. Dengan resisten yang paling tertinggi adalah 2.400. Yang menjadi pertanyaan, kita tahu bahwa statement yang dilakukan oleh Jeremy Powell yang lebih mengindikasikan bahwa hawkish merupakan tembok yang bisa membatasi kenaikan emas secara fundamental. Akan tetapi di sisi lain, emas ini juga didorong oleh sikap dari geopolitik. Dan kalau kita lihat setelah diserang, ya, Iran pun juga bilang bahwa kita tidak menyerang lagi. Tapi provokasi-provokasi yang sedang terjadi ini bisa membuat bahwa Israel akan menyerang kembali lagi. Kalau terjadi seperti kayak gitu, emas sudah barang tentu dia akan tembus. Dia akan tembus 2.400, naik lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, judul tentang akankah ketegangan geopolitik mendukung harga emas 100%, bahkan 1000% ya. Dan kita akan menunggu. Kita akan menunggu momen tersebut. Tapi kalau kita lihat dengan adanya sikap hawkish yang diangkat, yang mengindikasikan bahwa pelemahan tingkat suku bunga ke depan masih agak sedikit lama lagi terjadi, ini merupakan pembatas yang sangat luar biasa terhadap pergerakan emas. Akan tetapi sekali lagi saya bilang 2.350 merupakan level yang paling terendah yang bisa terjadi pada emas, dan 2.400 adalah titik acuan untuk emas bisa terbang lebih tinggi lagi. Dan apabila nanti lebih meninggi lagi ketegangan politik, inilah yang menjadi cikal bakal emas akan terbang tinggi menembus 2.400, dan tidak tertutup kemungkinan dia semakin tinggi lagi, dan dia akan mencoba menuju 2.500. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema harian kita pada hari ini, dan kita sekarang coba masuk langsung di analisa teknikal. Seperti biasa kita masuk dari indeks dolar Amerika. Kita lihat indeks dolar Amerika rekan trader. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika hari ini dia sedikit tertekan. Sudah beberapa hari ini, 2 hari yang lalu, kemarin juga tertekan. Dan saya bisa bilang bahwa potensi tertekan ini masih sangat kuat. Kita akan lihat seberapa besarkah penekanan ini akan terjadi. Saya berpikir dia ini akan bisa coba turun sampai level ya paling terendah menurut saya di seputaran sinilah. Ya, seputaran. Oke. Ini saya hapus dulu. Menurut analisa saya, yang paling terendah itu mungkin akan terjadi itu di seputaran sini rekan trader ya. Nah, 105.453. Ya, kita akan lihat. Dan tidak tertutup kemungkinan pun juga karena hari ini akan news. Jadi saya bisa bilang juga bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan bisa naik sampai level tertinggi 105.923. Kita akan lihat karena hari ini news sangat luar biasa ya. Jadi kita akan lihat. Jadi pola pergerakannya menurut analis saya dari 105.453 sampai 105.923. Bagaimanakah euro angkel saham dolar rekan trader? Kita lihat bersama-sama untuk euro angkel saham dolar. Untuk euro angkel saham dolar rekan trader, kita bisa lihat bahwa pergerakan yang terjadi pada euro angkel saham dolar saat ini, kalau kita lihat bersama-sama, euro angkel saham dolar ini dia agak sedikit mengalami penguatan rekan trader ya. Kita lihat seberapa besarkah penguatan ini akan terjadi. Saya berasumsi bahwa dia ini akan mencoba naik lebih tinggi lagi ke level yang paling tertinggi ya. Dan kemungkinan kalau menurut saya dia akan coba sampai, menurut saya 1.06992 itu titik tertinggi. Setelah itu dia akan mencoba untuk pembalikan arah, dan saya memprediksikan kemungkinan dia akan coba turun sampai level 1.06679. Ini dia ya menurut analisa saya rekan trader ya. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada euro angkel saham dolar. Bagaimanakah pound sterling? Kita lihat bersama-sama pound sterling. Untuk pound sterling rekan trader, pound sterling untuk saat ini kita lihat bahwa pound sterling
mencoba mengalami penguatan, dan saya berpikir dia ini akan mencoba naik lebih tinggi lagi rekan trader. Saya pikir ya kalau menurut saya di 1.250 ketinggian mungkin yang paling masuk dalam logika itu dia akan coba menaik sampai di level nah ini ya sini 1.24915, dan hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia turun lagi ke level terendah 1.24528. Nah, lihat di sini rekan trader ya, dari level tertinggi sini sampai level paling terendah di seputaran sini 1.24528. Bagaimanakah gold rekan trader? Nah, kita lihat untuk gold rekan trader. Nah, kita lihat bersama-sama. Gold nih lagi mencoba naik. Kalau saya bilang gold ini akan mencoba naik, menurut analisa saya titik paling tertinggi itu di 2391. Dia akan mencoba sampai di level itu paling tinggi. Tapi hati-hati pembalikan arah. Menurut saya pembalikan arah ini juga tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun kembali lagi, turun sampai level yang paling terendah menurut analisa saya di seputaran 2357. Ya, dia masih tetap berada di bawah 2350 ya. Menurut analisa saya dia akan mencoba naik dari titik tertinggi 2391 sampai titik paling terendah di seputaran 2357.17. Bagaimanakah USD yen Jepang rekan trader? Kita lihat bersama-sama USD yen Jepang. Kita lihat rekan trader untuk USD yen Jepang. Untuk USD yen Jepang rekan trader, kita lihat bahwa USD yen Jepang, wah ini dia masih wait and see ya. Tapi menurut saya peluang besarnya itu lebih banyak mengalami pelemahan. Saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba melemah. Ya kalau menurut analisa saya, pelemahan paling sempurna itu sampai di 153.496. Dan kalau dia mau naik lagi ya mungkin sampai di level paling tertingginya di sini. Tapi menurut saya jauh juga sebenarnya tuh. 154.399. Jadi 154.399 itu adalah level tertinggi sampai level paling terendah menurut analisa saya di seputaran 153.949. Oke, Bapak Ibu semuanya, tadi adalah analisa teknikal. Saya mau coba kasih sedikit buat Bapak Ibu semuanya. Kalender ekonomi, hati-hati nanti 19.30 klaim pengangguran awal, 19.30 juga ada indeks manufaktur The Fed dan penjualan rumah. Nah, ini benar-benar nanti nih. Ini benar-benar nanti bisa membuat dolar itu bereaksi sangat tajam. Jadi sangat hati-hati 19.30 dan 21.00 waktu Indonesia bagian barat. Dan jangan lupa kalau punya waktu bergabung juga dengan Amarket. Ini adalah website resmi kami. Semua ada di deskripsi channel ini. Jadi silakan melihat di sana. Oke Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.